Babak pertama yang sudah berakhir antara Soryo melawan Wasimi dengan tambahan satu gol penutup dari Wasimi menjadi skor 1-2. Meski Soryo unggul, Inokari, Tokura, dan Ryose bilang babak kedua bakal berat. Lalu lucunya, pria yang salah duduk di sebelah mereka ikut bilang hilangnya Sendo ditambah mereka kebobolan satu gol di timing yang paling buruk. Bagi Tokuro sih, dia penasaran generasi emas Toromari sebenarnya dibesarkan di lingkungan seperti apa sampai bisa lari segila itu. Nah, pas di ruang ganti, Toromari melihat pesan di HP-nya. Itu dari ibunya yang ternyata nonton pertandingan juga. Toromari tersenyum, tapi ada pesan yang lain dari Garcia. Ngebahas masalah yang dibicarakan berjalan lancar tergantung hasil pertandingan ini. Keinginanmu bisa saja terwujud. Tapi lucunya setelah itu dia malah langsung berubah menjadi bocil lagi menjeli Tamaru. Lucunya lagi si Yotsu lupa bawa pisang makanan rutinitasnya. Lalu ada si Donoe teriak tenang saja dan dia tiba-tiba ngeluarin pisang dari rambut kribonya. Namun di sisi lain, semua yang bercanda, Osaki kesal karena ayahnya belum datang dan dia pun yang ingin jelasin strategi babak kedua. Dan ternyata Toromari yang melihat rekan setimnya pada ribut, dia tersenyum dan berkata untuk ayah dan ibunya, aku akan menang. Di generasi ini aku akan membuktikan bahwa aku nomor satu dan akan menaikkan nilaiku setinggi mungkin. Nah, ada kejadian unik. Ternyata Leo dan El bertemu dengan Harvey di stadion pertandingan Soryo versus Wasimi. Tetapi pas mereka berdua nyapa Harvey, si Harvey langsung minggat kayak nggak kenal satu sama lain. Lucunya El dengan embernya ngatain Harvey, padahal kamu sudah menetapkan hati buat datang, terus tiba-tiba ketemu kami jadi ngerasa nggak nyaman setengah mati makanya kabur kan? Mungkin kamu malu nonton bareng orang-orang Mei, jadi awalnya nggak niat datang, tapi pertandingan Toru dan Ko tetap bikin penasaran kamu galau mau datang atau tidak. Tahu-tahu babak pertama sudah selesai. Harvey seketika kesel banget dan ya pada akhirnya Harvey ikut juga sambil makan oden. Lalu El berkata, keduanya levelnya tinggi, ada serang berkualitas tinggi, jadi pertandingan yang sangat enak ditonton. Tapi si Harvey bilang kalau itu gua udah bikin 5 gol. Dan si Leo juga bilang kalau gua ada di sana bakal gua tahan tanpa kebobolan. Lalu El tiba-tiba bertanya, menurut kalian semua siapa yang bakalan menang? Harvey menjawab kagak tahu karena nggak lihat babak pertama dan Leo sendiri dia milih Soryo. Soryo itu tim babak kedua, daya ledak mereka nggak segini doang. Lalu Leo bertanya balik ke El, siapa yang kau pilih? Dan jawaban mengejutkan karena El bilang kalau masih seperti sekarang mungkin Wasimi. Kita datang ke Jepang dengan tekad yang sepadan dan menghadapi turnamen ini. Permainan Toru yang satu tekad dengan kita tidak mungkin berakhir cuma sampai segini. Kalau Koya dan yang lain tidak bisa menahan Toru yang serius, babak kedua Soryo bakal jadi berat. Selain itu, Soryo punya 2 celah besar. Sebelum 2 celah itu belum tertutup, Soryo pasti akan dibalikan dan kalah. Nah, terlihat kedua tim sudah mulai masuk ke lapangan di mana pemain Wasimi ngeledek pemain Soryo yang nggak bisa ngalahin Toru dan Osaki di tengah. Hal itu didengar langsung Kurokawa dan Sasori karena mereka lah berdua yang ngejaga Toru dan Osaki. Lalu Sasori bertanya ke Kurokawa, kita sedang diremehkan ya? Kalau begini terus, apa menurutmu pantas berakhir seperti ini? Dan mereka berdua malah jadi sangat kesal dan teriak, kalau begitu babak kedua kita cuma punya satu pilihan, hajar habis. Kedua tim sudah masuk ke lapangan dan terlihat sepertinya kedua tim tidak melakukan perubahan pemain. Lalu El berkata, yang sedang punya momentum itu Wasimi. Tak salah lagi, mereka pasti akan langsung menekan. Sampai sejauh mana perhitunganku ini akan meleset? Bisakah Soryo menunjukkan pertandingan seperti itu?
Di sisi lain, Sasori terlihat terus menatap Torumari dengan tatapan kesal. Tapi tiba-tiba, si Soshi manggil dan bilang, begitu bola dipasing ke Torumari, aku akan langsung mundur sekuat tenaga buat bantu cover. Jadi tenang saja. Lucunya Soshi langsung dipukul, lalu Sasori bilang, tugasmu sendiri harus kau tuntaskan. Si Kurakawa juga bilang ke Soshi, urus saja belakangmu, nggak usah ikut campur, urus dirimu sendiri. Dan ternyata Pak Yoshida khawatir karena pelatih nggak bahas strategi apapun. Terus terang, bagian Osaki dan Torumari cukup mengkhawatirkan. Tetapi pelatih Miko tersenyum dan berkata, aku lebih menikmati saat jadi motivator. Aku ini kelihatannya begini, tapi sebenarnya bukan tipe yang melulu soal taktik. Dan akhirnya babak kedua pun resmi dimulai. Terlihat bola milik Wasimi dan ada Ichimura yang langsung mempressing. Di pinggir lapangan, pelatih Wasimi pikir Rosario mengakhiri babak pertama dengan situasi yang buruk. Pasti mereka ingin langsung tancap gas dan menguasai permainan di babak kedua. Tapi kami akan dengan lihai terus menusuk titik lemah kalian, yang dimana bola langsung dioper kepada Osaki. Osaki melawan Kurokawa lagi, bahkan membuat Takura dan yang lain khawatir karena Kurokawa sebelumnya tak bisa berkutik. Nah, terlihat Osaki mulai bergerak diikuti Kurokawa sekuat tenaga, lalu dia mengingat perkataan pelatih di ruang ganti. Kalian tahu nggak kenapa di babak pertama kalian kalah dari lawan match up kalian? Itu karena kalian ciut nyali. Pelatih Miko tahu Kurokawa hampir nggak pernah dapat kesempatan jadi starting. Perbedaan pengalaman tampil di momen-momen sulit itu di dalam hatimu pasti terasa kalau atmosfer pertandingan nggak sama dengan latihan. Pasti ada rasa tergesa dan tegang. Tapi di turnamen ini, aku ingin kau jadi pemain kunci yang bisa bertarung dengan berbagai cara. Namun pertama-tama, kau sendiri harus terbiasa dengan situasi ini. Aku ingin kau mengeluarkan performa di atas biasanya. Tapi ya terlihat Kurokawa belum bisa merebut bola. Dia juga kesal sejak datang ke Soryo aku terus-terusan kalah. Si Cebo yang dulu aku remehin sekarang malah jadi pemain yang bikin heboh seantero negeri. Ujung-ujungnya posisi starterku direbut sama orang yang baru comeback. Udah cukup, mana bisa aku terus-terusan ditinggalin gini. Yang dimana Kurokawa sekuat tenaga melakukan body contact dengan Osaki. Bahkan Leo Muji lebih lepas dibandingkan babak pertama. Ya, meski Kurokawa bisa menahan Osaki dan ada Soshi ingin bantu, tetapi Osaki langsung mengirimkan umpan yang dimana dia menyerahkan bola kepada Torumari ke sisi sayap yang sudah overlap. Lalu pelatih Miko bilang yang sesungguhnya baru dimulai dari sini, semua ada di Sasori. Sasori terlihat sangat kesal dan dirinya nggak tahan lagi sampai membuat Kohaiku khawatir aku nggak bisa gini terus, yang dimana Sasori kini sangat dekat di depan Toru dibandingkan babak pertama dan dia teriak, ayo sini kalau berani. Nah, ternyata pas dikatain nyali ciut sama pelatih, ternyata Sasori berkata, aku memang sempat ciut. Mungkin dalam hidupku di dunia yang sempit, aku belum pernah bertemu siapapun yang lebih cepat dariku. Karena itu, kepercayaan diri dan kemampuan yang selama ini kupupuk saat berhadapan dengan dia, semuanya bakal runtuh. Itulah yang kutakuti. Yang dimana Toromori emang badass banget. Dia mengeluarkan auranya di depan Sasori, membuat Sasori merinding padahal ukuran badan kita sama. Tapi Oro sadar bahwa Sasori sekarang memperpendek jarak dengan Toromari. Di sisi lain, semarkan setim Sasori berharap kepadanya dan dia sendiri menekankan aku nggak akan kalah sekalipun lawannya menakutkan dan sangat kuat. Sasori pun menguatkan kaki depannya dengan aura badass juga untuk melangkah maju. Akan tetapi Toromari tersenyum dan langsung mengeluarkan kecepatan kilatnya. Semua orang pikir bakal lewat, tapi Leo bilang kalau gitu dekatkan lagi jaraknya sebelum Toru sepenuhnya masuk kecepatan puncaknya. Yang dimana gokilnya Sasori langsung memutarkan badannya untuk menutup jalur Toromari.
Semua penonton pikir berhasil dihentikan, tetapi Sendo bilang belum. El juga bilang secara teori memang benar, tapi tetap saja kalau cuma segitu mah dia nggak akan dihitung sebagai bagian dari generasi emas yang sama dengan kami. Karena gilanya, Torumari mendorong Sasori ke belakang dan teriak cuma segitu doang, lajuku nggak bakal bisa dihentikan. Sasori beneran malah jadi takut karena Toru seperti monster. Kalau sudah melampaui rasa takut, sisanya cuma tekad. Sebagai tim pun, bahkan di rumah, aku ingin jadi pria yang bisa diandalkan. Di mana tak terduganya, Sasori yang didorong ke belakang, dia berhasil tepat waktu menjangkau bola dan membuang keluar lapangan. Seketika semua rekannya terkejut nggak percaya karena Sasori beneran berhasil menghentikan Torumari. Untuk pertama kalinya, generasi emas Torumari ditaklukkan di pertandingan ini. Nomor 2 Soryo sangat gila. Bahkan kocaknya Sasori teriak sampai ke tribun buat nyuruh lebih teriak lagi. Tetapi yang kocaknya itu ternyata itu tribun penonton umum. Namun ia kapten senang dan berkata ke Sasori, teruskan seperti itu. Aku titipkan kapten berikutnya padamu. Cuma dirimu yang cocok dan bisa diandalkan. Karena Kapten Izumi nggak percaya sama Ichimura dan Makoto, membuat Sasori terlihat tersenyum. Nah, pelatih Miko berkata, mungkin belum sempurna, tapi di awal babak kedua, menghentikan 2 S-nya Wasimi itu besar dampaknya. Lalu Kurokawa dan Sasori yang berhasil, mereka pun terlihat sangat begitu senang. Di sisi lain, Torumari yang dikalahkan, dia berkata, hidup sepak bola nggak semudah ini. Kenapa cuma karena sekali menghentikanku bisa seheboh ini? Alasan kenapa aku ada di sini secara harfiah ini berdiri di atas pengorbanan. Dan yang mengejutkannya, Torumari sangat seram maksa buat senyum. Harus tersenyum, sepak bola itu harus menyenangkan. Semua penonton terkejut karena generasi emas Torumari berhasil dihentikan, dan gak hanya itu, Osaki juga sempat dimatikan oleh Kurokawa. Lalu Oro berkata, Kurokawa dan Sasori ini pertama kalinya mereka menghentikannya, tapi dengan ini Soryo tanpa ragu akan memegang kendali di awal babak kedua. Sasori dan Kurokawa udah kayak jadi pahlawan. Pak Yoshida juga bilang, bukankah ini bisa kita bawa ke alur yang bagus? Lalu pelatih Miko berkata, walau dihentikan dengan rapi di sini, ini bukan lagi situasi 100% aman. Pasti akan muncul sedikit keraguan dalam memilih serangan. Artinya, yang bersinar berikutnya bisa jadi dia atau Soshi. Kocaknya Puji dan Kaneko yang dengar itu langsung teriak, maju Soshi, tunjukkan kilauanmu. Tapi tambah kocak banget karena tiba-tiba bola nyasar tepat ke muka Kaneko. Kaneko langsung tepar, namun uniknya pelatih Miko nyuruh Koya mendekat. Pelatih berkata, kau harusnya sudah paham, tapi sekedar konfirmasi lewat sayap, kau yang pimpin permainannya. Akimizu yang dengar itu dia malah bengong dan kaget pas Togami ngambil botol yang kosong. Dan tiba-tiba si Togami malah penasaran, dari tadi kamu sering melirik ke Soshi kan? Akimizu ngebantah, tapi Togami juga nggak peduli amat. Tadi obrolan mereka semua kedengaran kan? Semua orang isinya Soshi terus, nyebelin banget. Dan sangat pedenya, Togami bilang, lihat saja bagian dimana Soryo juga bakal main lewat sisi kanan. Tapi lucunya, si Togami malah ngelempar botol ke muka si Kaneko. Nah, pertandingan dilanjutkan di mana Kurokawa beneran gak sekali dia berhasil menghentikan dan merebut bola dari Osaki. Di mana Kurokawa langsung memberikan bola kepada Koya. Lalu Koya berkata, melawan tim generasi emas memang bikin semua orang berkembang, bukankah ini seru? Yang dimana Koya pas menerima bola langsung berbalik dan kini Soryo mulai menyerang. Bahkan El juga bilang alurnya bagus, kalau bisa cetak gol di sini akan sempurna. Koya yang dapat bola terlihat dia saling tatap dengan Soshi, dan di saat itu juga Koya langsung mengirimkan umpan ke sisi sayap Soshi.
Soshi tentu langsung tancap gas, dia ngira bakal 1 lawan 1 dengan Toromari dan melewatinya. Namun tiba-tiba muncul satu pemain Wasimi buat membantu. Bahkan gak cuma itu, karena ada tambahan lagi membuat Soshi terkepung 3 pemain lawan. Dan Sanada bertanya apa itu umpan jebakan. Soshi terlihat panik, namun di belakang Koya teriak buat Soshi mengembalikan bolanya, bahkan disuruh cepetan. Di tribun, El terlihat tersenyum karena dia sadar kalau tujuan Soryo udah kebaca sama Wasimi, pasti Koya juga tahu itu. Karena itulah gokilnya Koya langsung mengirimkan umpan long ball ke sisi sebaliknya karena target sebenarnya adalah Togami. Lucunya si Togami malah ngeledek Soshi, kau cocok jadi badut. Dan ternyata Koya juga tahu peluang bagus emang nyerang dari sisi. Togami juga pasti sadar soal itu. Soalnya di kanan ada orang yang udah nggak sabar nunggu. Dan ternyata itu juga instruksi dari pelatih Miko. Sengaja ke kiri dulu buat narik pemain Wasimi lalu umpan ke kanan pada Togami. Lalu sangat kerennya, Togami langsung melewati satu pemain dengan langkah cepatnya. Namun entah kenapa si Puji tahu sesuatu soal cara Togami lewat tadi, kok kayak kenal. Dan setelah melewati satu pemain, Togami tinggal berhadapan dengan satu back si Kribo. Kesempatan bagi Soryo karena Togami tinggal melewati satu pemain Wasimi dan duel terjadi antara Togami lawan Donoe. Namun Donoe tenang banget, ternyata dia sudah mempelajari sesuai penampilannya tipe yang mengacak-acak lawan dengan teknik. Itu tipe yang paling aku kuasai, tipe kayak gini bukan fokus ke kaki, lihat matanya. Yang dimana prediksi Donoe benar karena dia menunggu dan tidak terkecoh dengan skill elastiko dari Togami. Meski gerakan Togami lebih tajam, Donoe masih bisa ngikutin. Donoe baca pikiran Togami, dia pasti mikir si nomor 5 ini atau aku sendiri udah banyak mempelajarinya saat lawan Sendo. Harusnya dia juga udah paham tipe dribblku kalau dulu aku sudah selesai dengan trik tipuan ini. Yang dimana ya elastiko Togami emang hebat, tapi Donoe belum terlewati. Nah, si Togami sendiri berpikir ini sama kayak game. Seberapapun naik level, makin maju ke depan musuh kuat akan menghadang. Untuk melewati terus mereka, aku harus melakukan seperti waktu itu, yaitu berubah. Yang dimana Donoe sadar Togami menambah kecepatannya lagi. Di sisi lain, ternyata si Togami ini pengen seperti Soshi, kekuatan untuk meninggalkan lawan sepenuhnya. Dan ternyata Togami nunggu langkah dari Donoe. Pas udah waktunya pas, gokilnya Togami langsung mengarah ke sebaliknya dengan kecepatan yang sama. Dan ternyata itu skill yang selalu Soshi keluarkan saat melewati lawannya. Soshi sendiri terkejut dan kagum melihat Togami, dia benar-benar berkembang. Namun Togami sendiri yang gunain trik Soshi ternyata dia nggak nyangka. Karena cuma sekali gunain, otot kakiku udah serasa mau robek. Apa sih bodoh itu ngelakuin hal kayak gini setiap saat tanpa ragu. Mulai nanti aku harus latihan otot beneran. Nah, Togami beneran lolos dan mulai masuk ke kotak penalti. Tetapi Makoto ternyata sadar bahwa otot Togami tadi kejang. Di sisi lain, si Donoe ternyata terus lari ngejar Togami dan teriak, masih belum, di babak kedua aku ringan banget. Togami sadar gitu aja pun belum bisa menjatuhkan back level nasional, tapi aku sudah narik perhatiannya sampai batas maksimal. Sebagai gantinya, kau nggak akan sampai karena Togami terlihat langsung ingin menendang. Dengan tendangan melengkung, terlihat bola berhasil melewati kiper. Akan tetapi sangat gilanya semua orang terkejut shock karena ada Toromari yang berhasil menahan bola. Dia tersenyum dengan aura badasnya berkata, menyenangkan bukan sepak bola itu? Dan momennya pas banget karena langit gelap dan petir datang tiba-tiba.